Shalom sahabat, kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati, sahabat boleh melihat di belakang saya ada sebuah pantai yang sangat luar biasa di Singaraja, Bali. Namanya Pantai Indah, dan benar-benar pantainya indah sekali. Banyak orang yang datang ke tempat ini bersama keluarga mereka, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikasihinya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan bicara tentang ketaatan atau taat. Dan ketaatan ini kita belajar dari seorang perwira yang luar biasa, seorang jenderal, seorang komandan yang punya jabatan tinggi, yang punya wibawa, punya nama besar, tetapi dia mau melakukan sebuah ketaatan, dan ketaatan ini memberikan kepada dia sebuah hasil yang luar biasa, ketaatan yang memberi kesuksesan, ketaatan yang menghasilkan mujizat di dalam kehidupannya, yaitu Naaman. Saudara bisa akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saudara, Naaman seorang jenderal besar, namun Naaman punya persoalan. Dia mengalami masalah dengan kulitnya, penyakit kusta yang menggerogoti hidupnya. Dan penyakit kusta ini penyakit yang sangat menjijikan di zamannya, penyakit yang ditolak oleh masyarakat, yang dikucilkan. Kalau zaman sekarang mungkin COVID ya, ada orang yang kena COVID langsung dikucilkan, dijauhkan oleh masyarakat, bahkan keluarga pun tidak bisa mendekati orang seperti itu. Nah, kusta pada zaman itu seperti ini, dan Naaman mengalami penyakit ini, saudara yang diberkati, dan dia benar-benar merasa sangat terbeban dan punya masalah yang besar dalam kehidupannya. Jabatan yang besar, kedudukan, bahkan punya anak buah, pangkat yang tinggi, tidak membuat dia bahagia oleh karena penyakit ini. Nah, suatu hari saudara yang diberkati, dia mendengar bahwa ada Tuhan Allah Israel yang sanggup menyembuhkan akan seluruh penyakit dan sanggup memulihkan semua persoalan hidup manusia. Dari seorang gadis yang bekerja di rumahnya, dan pada akhirnya Naaman mau datang dan minta kepada seorang nabi, yaitu Elisa, untuk mendoakannya. Harapan Naaman adalah Nabi Elisa ini dapat mendoakannya, menumpangkan tangan kepadanya dan mengatakan dalam nama Yesus penyakit sembuh, kusta disembuhkan. Tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Ketika dia bertemu dengan Elisa untuk mendapatkan kesembuhan, minta didoakan, ternyata Elisa meminta kepadanya supaya pergi ke Sungai Yordan dan mandi, cebur, bahkan nyelam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ini sebuah tantangan besar dalam kehidupannya. Awalnya Naaman tidak mau. Naaman berpikir bahwa saya seorang perwira besar, dan di daerah saya banyak sungai yang bersih. Kenapa saya harus pergi ke Sungai Yordan yang begitu kotor dan jorok? Apakah tidak ada tempat yang lain, sungai yang lain di tempat saya? Dan dia ragu untuk melakukan itu. Tetapi untuk sebuah mujizat, dia berani bayar harga untuk melakukan sebuah ketaatan. Di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan di sini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allah, lalu menggerak-gerak tangannya di atas penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakitku. Naaman berpikir seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang diberkati? Pada akhirnya Naaman datang juga. Pada ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Naaman. Bicara tentang ketaatan, ada harga yang perlu kita bayar. Kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, saudara yang diberkati, meninggalkan
jabatan, melepaskan keegoan, harga diri, kesombongan, ditanggalkan untuk mendapatkan sebuah hasil dari sebuah ketaatan. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Naaman mau melakukan itu. Saya berharap saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, mungkin saudara sedang mengalami masalah, mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang sangat membuat tidak enak. Mari belajar taat, hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, bicara tentang taat, itu kita harus melakukan ketaatan ini seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Jadi secara horizontal dan secara vertikal, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Secara horizontal kita harus taat kepada sesama, taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan, taat kepada orang yang lebih tua. Kita taat dan menghormati pemerintah. Itu ada secara horizontal, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Anda adalah seorang pimpinan, tetapi Anda harus punya ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada aturan, taat kepada semua petunjuk undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku di negeri ini, sahabatku. Itulah sebabnya mari kita belajar taat. Nah, kalau kita bicara tentang taat, sahabat, hanya terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T. Kalau sahabat menulis kata taat dari kiri ke kanan, sahabat akan membaca taat. Kalau sahabat menulis pula dari kanan ke kiri, tetap akan dibaca juga taat. Ditulis dari atas ke bawah, bacanya juga taat. Atau dibalik lagi dari bawah ke atas, T-A-A-T, tetap taat. Mau disilang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tetap bacanya taat. Artinya apa? Bahwa ketaatan itu tidak ada alasan. Itu sebabnya ada yang berkata bahwa taat artinya tidak ada alasan, titik. Katanya seperti itu, itulah ketaatan. Mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan mujizat, kita belajar taat kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi secara vertikal kita harus taat kepada Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan. Jika sahabat mau hidup dalam ketaatan, saya percaya niscaya sahabat akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa dalam Tuhan. Mari kita belajar taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang patut kita lakukan. Saudara, tanggalkan egoisme, tinggalkan, buang itu, lalu masuk dalam sebuah ketaatan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat memberkati kita. Kita belajar dari Naaman yang meninggalkan segala egoisnya, meninggalkan segala jabatan dan kehormatannya. Dia belajar taat dan melakukan kehendak Tuhan, dan dia mendapatkan mujizat. Mari sahabat yang berkati, lakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.